memang beliau menyampaikan banyak hal. Salah satunya beliau melihat sudah saatnya kita ini membranding daerah kita. Tuh misalnya, ya kita di Bali ini kan hidup dari pariwisata. Sedangkan pantai-pantai kita dia dianggap oleh beliau itu kurang bersih. Beliau melihat ada sampah-sampah. Dan memang kenyataan benar sampah-sampahnya. Sampah kiriman, dan sampah ini kan sampah kiriman juga yang rutin setiap kita terima setiap bulan-bulan tertentu. Nah, tapi di satu sisi kita pemerintah daerah kan sudah berupaya juga secara rutin. Kami kan sudah secara rutin memerintahkan kepada LHK dan malahan sering-sering terjadi bahwa komunitas-komunitas yang ada di Bali ini, termasuk di Badung khususnya saya lihat, termasuk teman-teman stakeholder pariwisata ikut membantu kegiatan bersih-bersih di pantai. Kenapa? Karena kita ingin semua menjaga pantai. Tetapi tidak untuk mungkin juga setelah kita bersihkan, mungkin ntar lagi ada sampah kan, sampah ini kan tidak pernah hilang kan. Nah inilah yang mungkin dilihat dari beliau, dan beliau menyampaikan bukan karena beliau dapat disampaikan oleh salah satu pemimpin negara di sini di Asia yang menyatakan Bali katanya sekarang seperti ini. Ya, tapi kan ini bagus, ini warning buat kita. Jadi kita ini sudah diingat oleh Pak Presiden. Bukan hanya masalah kebersihan pantai. Beliau juga bilang itu juga masalah reklamo, dibilang itu juga. Reklamo kok banyak. Kan beliau menyampaikan bahwa beliau pulang katanya ke Hambalang tuh, Bogor tuh sepanjang jalan tuh ada beli satu dapat satu gratis gitu. Kok banyak kok gede-gede sekali kan itu. Ya saya pikir ini kan benar juga kan, apalagi kita sebagai daerah pariwisata ini yang memang kita harus menata estetika kita. Memang saya sedang sekarang akan melakukan juga terkait dengan penataan ini juga, terutama untuk identifikasi, untuk penataan salah satu di dalamnya adalah penataan reklame. Ya, nanti untuk kita ada pengaturan, saya kira di perizinan Bapenda sudah ada regulasinya, tinggal kita lihat implementasi. Pak, satu lagi Pak, terkait incinerator yang katanya disegel itu gimana Pak? Apa jadi kendala Pak? Begini ya, kita ini kan darurat. Terus terang saya dalam ini darurat sampah, ketika ada kebijakan TPA Siwung itu ditutup, tentu kita semua pelindungan. Saya jujur pada saya pelindungan. Mana saya bawa sampah? Satu di jalan kita harus melakukan penyelesaian pengolahan sampah. Anggaplah secara mandiri saya ketemu. Jadi dengan kemarin kan Pak Gubernur mengeluarkan regulasi bahwa ada pengolahan sampah berbasis sumber. Implementasinya adalah dalam bentuk mendorong sekarang untuk penanganan sampah di hulu ini dengan membangun tebu modern salah satunya. Ada tong edan, banyaklah versinya. Itu semua kan dalam rangka untuk bagaimana kita meminimais secara volume sampah yang kita bawa ke tipe, terutama yang sampah-sampah organik. Terus yang kedua sekarang dengan kondisi sampah kita ini kan banyak sampah-sampah kita ini tidak dipilah. Ya, tapi ada juga yang beberapa daerah yang sudah memilah dan hasilnya bagus tanpa ada pembuatan. Nah, oleh karena itu pada satu jalan, saya melihat yang paling cepat untuk mengatasi ya kita coba menyiapkan alat, yang mana alat itu kan harus ada diuji dulu, dicoba dulu, diuji, setelah diuji nanti bagaimana kalau memang tidak memenuhi syarat diinforanya itu, ya berarti nggak bisa. Ini kan sedang berproses. Makanya kami waktu itu di Badung kan sempat menunda narik ulu, tapi karena harus terdesak karena darurat sampah ya mau tidak mau kami harus lakukan pengolahan. Terus mau dibawa kemana sampah ini? Apalagi dengan kebijakan tidak boleh dibawa ke sungai.